Utang bangsa kita pada bangsa Cina ternyata tidak hanya terjadi pada masa sekarang. Jauh sebelum itu, yaitu ketika Majapahit masih berdiri, tercatat kerajaan tersebut juga pernah berutang pada kekaisaran dinasti Ming Cina. Bahkan utang yang terbilang menumpuk itu gagal bayar. Majapahit baru bisa membayar angsuran sebesar 16,67% dari total utang. Catatan mengenai utang Majapahit pada kekaisaran dinasti Ming Cina dapat dijumpai pada tulisan Ma Huan yang berjudul Ying Ye Shenglan. Ma Huan adalah salah seorang sekretaris kekaisaran Cina yang hidup pada abad ke-15. Selama hidupnya, Ma Huan pernah berkunjung beberapa kali ke Majapahit menyertai Laksamana Cheng Ho dalam urusan kenegaraan. Bagaimana latar belakangnya Majapahit bisa pernah berutang ke dinasti Ming? Pada sekitar tahun 1406 meletus perang besar di Majapahit. Ini adalah perang penentuan antara Prabu Wikramawardhana atau Majapahit Barat melawan Prabu Brewirabumi di Majapahit Timur. Dalam sejarah, perang ini dikenal dengan nama Perang Paragreh. Pada saat puncak peperangan antara keduanya, Jawa kedatangan utusan kekaisaran Cina. Utusan-utusan tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Para duta kekaisaran Cina tersebut mendatangi tiap-tiap kerajaan termasuk di dalamnya Majapahit Barat dan Timur. Pada saat menjadi tamu di istana kerajaan Majapahit Timur inilah puncak Perang Paragreh meletus. Pada perang itu, pihak Majapahit Barat yang dipimpin Bhritu Mapel yang merupakan putra Wikramawardhana menyerbu Majapahit Timur. Dalam penyerbuan tersebut, pasukan Bhritu Mapel berhasil menghancurkan pasukan Majapahit Timur dan menduduki istana. Dalam peristiwa perang kota dan perebutan istana, sebanyak 170 duta kekaisaran Cina yang sedang bertamu ikut terbunuh. Brewirabumi, Raja Majapahit Timur, awalnya berhasil melarikan diri dari istana dengan menggunakan perahu. Akan tetapi pelariannya tidak berjalan mulus. Dia ditangkap dan dihabisi nyawanya oleh Ratu Anggabaya. Setelah peristiwa itu, Majapahit resmi menjadi satu kerajaan kembali. Terbunuhnya 170 utusan kekaisaran Cina membuat masalah baru bagi kerajaan Majapahit. Kaisar Cina memprotes keras tindakan tersebut. Mereka melayangkan keberatan dan meminta ganti rugi atas meninggalnya para utusan itu. Ganti rugi inilah yang kemudian menjadi utang bagi Majapahit yang mau tidak mau harus membayar sebagai konsekuensi atas tindakannya yang salah bunuh. Tragedi meninggalnya 170 duta kekaisaran Cina memaksa Majapahit untuk membayar ganti rugi sebanyak 60.000 tahil emas kepada Cina. Majapahit yang kala itu baru saja selesai memadamkan konflik tentu dalam kondisi keuangan yang belum stabil. Oleh sebab itu, Majapahit akhirnya membayar ganti rugi dengan cara mengangsurnya. Ma Huan mencatat hingga 2 tahun selepas tragedi tersebut, Majapahit baru mampu mengangsur sebanyak 10.000 tahil emas saja. Karena prihatin dengan kondisi Majapahit, akhirnya kekaisaran Cina menghapus sisa utang yang masih ada. Lantas berapa kira-kira nilai utang tersebut? 60.000 tahil emas jika dihitung berdasarkan hitungan satuan emas zaman itu sama dengan 2.268.000 gram, sebab satu tahil emas sama dengan 37,8 gram emas. Harga jual 1 gram emas 24 karat antam saat ini sekitar Rp800.000, sehingga utang Majapahit itu jika dilihat dengan nilai sekarang mencapai sekitar 1,8 triliun rupiah. Sementara itu, utang yang baru dapat dibayar Majapahit baru sekitar 10.000 tahil emas atau 378.000 gram. Ini berarti sekitar 302 juta rupiah. Kekurangan sekitar 1,5 triliun rupiah itulah yang dihapus oleh Kekaisaran Ming. 1,8 triliun rupiah untuk hitungan sekarang tentu tidak terlalu besar, tetapi bagi Majapahit pada saat itu angka tersebut sangat menakjubkan, dan semoga kasus gagal bayar ini tidak akan kita warisi.